Shalom saudara-saudara, selamat jumpa lagi kembali dalam program kami, yaitu program pemahaman Alkitab sederhana. Saat ini saya akan mengajak kita semua untuk memikirkan bagian Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, yang adalah merupakan bagian Alkitab yang diagendakan untuk dibaca, dipikirkan, direnungkan oleh warga gereja Masih Injili di Minahasa pada tanggal 12 sampai tanggal 19 Mei tahun 2024. Nah, sebelum kita masuk dalam pemahaman bersama ini, mari kita minta hikmat dari Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau yang senantiasa membimbing, menuntun, mengarahkan kami dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah pedoman dan bahkan kehidupan. Firman-Mu berkuasa menimbulkan iman, dan oleh iman manusia memperoleh keselamatan. Firman-Mu berkuasa membawa kami pada hari esok yang lebih baik lagi. Dan karena itu, kami menyadari betapa firman Tuhan adalah kebutuhan terpenting dari semua kebutuhan yang kami alami di kehidupan kami ini. Maka sekarang kembali lagi kami hendak membaca dan memikirkan firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan tuntun kami oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat mengerti, memahami, dan bahkan mengimplementasikan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan boleh koreksi kami, Tuhan boleh ubahkan kami dengan kuasa firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami menyambutnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka bagian Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan firman Tuhan berkata begini. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita diarahkan oleh pimpinan gereja kita untuk memikirkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema anak-anak terang, berjaga-jagalah dan saling membangunlah. Nah, saudara-saudara, 3 hari lalu kita baru memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Paling kurang ada 7 makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga.
Apa itu? Yang pertama, Yesus naik ke sorga menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, maka tempatnya di sorga. Jadi kenaikannya ke sorga menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun ke dunia kepada orang-orang percaya, kepada gereja. Yang ketiga, Yesus naik ke sorga supaya gereja memberitakan Injil Yesus Kristus itu ke seluruh dunia. Yang keempat, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sana. Yang kelima, Yesus naik ke sorga supaya dia duduk di sebelah kanan Bapa untuk menjadi pengantara kita. Yang keenam, Yesus naik ke sorga supaya kita murid-muridnya hidup saling mengasihi dan saling membangun satu dengan yang lainnya di dunia ini. Yang ketujuh, Yesus naik ke sorga supaya dari sana ia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya masuk ke dalam sorganya dan menghakimi orang-orang berdosa. Nah, itu 7 makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tapi itu hanya paling kurang saja, ada 7 itu maknanya. Nah, bagian firman Tuhan bersama tema yang akan kita pikirkan pada saat ini berada pada ranah ke-6 dan ke-7 dari makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang saya sudah sebutkan tadi. Mari kita lihat. Saudara-saudara, ketika Yesus terangkat ke sorga, kita ingat malaikat berkata kepada murid-murid yang menyaksikannya begini, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara, hal kedatangan kembali Tuhan Yesus itulah yang dibicarakan Paulus pada perikop sebelum pembacaan kita tadi, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Itu perikop sebelumnya dari perikop pembacaan kita tadi. Yang kemudian dalam teks bacaan kita tadi, yaitu pasal 5 ayat 1 sampai 11, hal kedatangan Yesus kembali itu disebut sebagai hari Tuhan. Nah, ayat 1 dan 2 berkata begini. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi kepada jemaat Tesalonika, Paulus menegaskan bahwa hari Tuhan akan datang. Lalu ada keterangannya di situ bahwa datangnya itu seperti pencuri pada malam hari. Nah, saudara-saudara, hari Tuhan, hari kedatangan kembali Tuhan Yesus adalah berita Alkitab yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh orang-orang percaya. Hari Tuhan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari karya penyelamatan Allah melalui kedatangan Yesus yang pertama, pelayanannya di dunia ini, kematiannya, kebangkitannya, ketuhanan Roh Kudusnya, dan titik kulminasinya adalah pada kedatangan Yesus yang kedua. Titik kulminasi, titik akhir dari perjalanan sejarah adalah hari Tuhan. Urgensi pengetahuan dan pemahaman akan hari Tuhan terlihat dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, sehingga di dalamnya kita bermohon, datanglah kerajaanmu. Juga terlihat di dalam pengakuan iman kita yang di dalamnya kita berkata, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pengharapan iman Kristen adalah pengharapan yang berujung pada kedatangan hari Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bila demikian, saudara, apa yang perlu kita pikirkan tentang hari Tuhan? Mari kita lihat. Yang pertama, berita Alkitab tentang hari Tuhan menunjukkan bahwa sejarah di dunia ini berjalan secara linier, berjalan secara lurus. Ada titik awal, yaitu penciptaan, dan ada titik akhir,
yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ada yang memandang bahwa sejarah dunia ini berjalan secara circle atau melingkar. Jadi berarti tidak ada titik awal, juga tidak ada titik akhir. Hanya berputar-putar saja. Peristiwa-peristiwa yang sudah lewat akan terjadi lagi, yang meskipun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Termasuk makhluk hidup, ada yang lahir lalu mati dan terlahir dalam wujud yang lain, yang entah dalam eksistensi dan status lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, itulah yang disebut dengan istilah reinkarnasi. Orang-orang yang berpegang pada pandangan ini memiliki sebuah ungkapan filosofi seperti ini. Mereka berkata, yang terjadi adalah yang akan terjadi. Semua realitas akan berputar seperti lingkaran yang tidak ada titik awalnya dan tidak ada titik akhirnya. Jadi bagi mereka sejarah adalah gerak dalam satu lingkaran. Nah, pandangan ini jelas mengimplikasikan bahwa realitas ini, termasuk di dalamnya kehidupan kita manusia, tidaklah sedang bergerak menuju satu titik akhir. Nah, saudara, Alkitab tidak menyodorkan konsep waktu dan sejarah yang berjalan secara circle, secara melingkar seperti itu. Ada juga pandangan yang lain, yaitu pandangan yang dikenal dengan istilah pandangan dari paham naturalisme. Paham naturalisme ini dicetuskan oleh seorang filsuf berasal dari Inggris yang bernama Bertrand Russell. Nah, pandangan ini memahami sejarah berjalan secara linier, secara lurus, tetapi menuju pada ketiadaan. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh teori evolusi dari Charles Darwin, yang berpendapat bahwa segala realitas yang ada di semesta ini berawal dari zat-zat yang kecil dan rendah, lalu berkembang menuju ke zat-zat yang lebih tinggi, dan akhirnya kemudian selesai, lalu menjadi tidak ada. Maka Russell mengatakan sejarah adalah gerak lurus dari realitas yang berawal dari ketiadaan, lalu menjadi yang ada, lalu berkembang lagi menjadi ada yang lain, yang menuju pada ketiadaan. Nah, saudara-saudara, bila mengikuti pandangan ini, itu berarti segala sesuatu dalam alam semesta ini, termasuk kehidupan manusia, tidak memiliki tujuan. Kedua pandangan yang baru saya sebutkan ini, saudara-saudara, jelas bertentangan dengan konsep waktu dan sejarah yang disodorkan oleh Alkitab. Bahwa sejarah berjalan secara linier, secara lurus. Ada titik awal, yaitu penciptaan, dan ada titik akhir, yaitu hari Tuhan. Dan di sepanjang perjalanan waktu dan sejarah ini, Kristus yang menjadi pusat dari sejarah. Alkitab menyodorkan pandangan bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta, termasuk kita manusia, dan Tuhan memiliki tujuan atas setiap ciptaannya. Dan tujuan akhir dari gerak sejarah ini adalah hari Tuhan. Bagi orang percaya, titik akhir sejarah yaitu hari Tuhan. Itu adalah happy ending, akhir bahagia. Sedangkan untuk orang-orang yang hidup berkanjang dalam dosa, titik akhir sejarah, hari Tuhan itu adalah penderitaan kekal dalam penghukuman kekal. Kedua, karena sejarah ini berjalan secara linier, yang berawal dari penciptaan dan berujung pada hari Tuhan, itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas sejarah. Tuhanlah yang mengendalikan sejarah. Meskipun kuasa jahat, iblis dan dosa telah hadir dalam sejarah dan seolah-olah berkuasa atas ciptaan Allah, tetapi Allah tetap berkuasa dan memegang kendali sejarah. Sehingga Dia datang dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, lalu menebus ciptaannya yang telah jatuh di bawah kuasa dosa dan iblis itu, untuk menjadi milik kepunyaannya kembali,
dan membawa gerak sejarah ini menuju pada satu titik kulminasi akhir, yaitu hari Tuhan. Nah, itu adalah kesempurnaan keselamatan di dalam surga bagi orang-orang percaya, dan hari penghakiman serta penghukuman kekal bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Yang ketiga, berita tentang hari Tuhan merupakan bagian dari Injil. Injil yang kita tahu adalah kabar baik yang menjadi peringatan bagi mereka yang tidak percaya Injil, yang terus hidup dan berkanjang dalam dosa, agar datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan hidup di dalam Yesus, agar supaya mereka terhindar dari murka Allah yang akan datang, terhindar dari penghukuman kekal dalam api neraka yang telah disediakan Tuhan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Bandingkan Matius 25 ayat 41. Yang keempat, bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri di malam hari. Ini merupakan suatu gambaran metaforik yang menunjuk pada, pertama, hari Tuhan itu datangnya tiba-tiba. Yang kedua, hari Tuhan itu datangnya tidak ada yang tahu. Sama seperti pencuri yang rencana dan aksinya tidak ada yang tahu. Pencuri tidak mengumumkan kedatangannya. Dia datang pada malam hari ketika orang-orang tidak mengharapkan dia datang. Tiba-tiba tuan rumah menyadari bahwa telah terjadi kehilangan, tapi sudah terlambat. Jelas, saudara-saudara, tergambar dalam teks ini bahwa hari Tuhan itu akan membawa malapetaka bagi orang-orang gelap atau orang-orang malam. Seperti yang dikatakan pada ayat 5. Yaitu orang-orang yang hidup di dalam dosa. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri kepada mereka. Di sini Paulus menggunakan logika komparasi yang metaforik, di mana Paulus membandingkan fakta pencurian itu biasanya terjadi di malam hari. Demikian juga hari Tuhan akan datang seperti pencuri kepada orang-orang malam, yaitu orang-orang yang hidup di dalam dosa. Bahwa orang-orang malam, orang-orang gelap, atau orang-orang yang hidup di dalam dosa itu adalah orang-orang yang tidak berjaga-jaga di dalam iman. Itu jelas karena mereka tidak hidup dalam iman kepada Yesus. Mereka tidak memiliki perspektif eskatologis atau perspektif akhir zaman, yaitu hidup yang dijalani berdasarkan pengetahuan dan keyakinan bahwa zaman ini akan berakhir dan Tuhan akan datang sebagai hakim yang mengadili dan menghukum orang-orang yang hidup dan berkanjang dalam dosa. Sehingga mereka menjalani hidup yang bersenang-senang di dalam dosa, dan mereka pikir semuanya safe, semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman dan damai saja, seperti yang digambarkan pada ayat 3. Maka hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba seperti pencuri, dan itu akan menjadi hari penghukuman, hari kebinasaan, hari malapetaka bagi mereka orang-orang gelap. Lalu kemudian di sini Paulus memberikan metafora yang lain lagi, yaitu metafora perempuan yang sakit bersalin. Suatu penderitaan sakit yang tak dapat ditolak dan dihindari. Demikian juga hari Tuhan itu merupakan hari di mana penghukuman kekal yang mendatangkan penderitaan kekal yang tak bisa ditolak dan dihindari oleh orang-orang yang hidup dan berkanjang di dalam dosa. Itu implikasi dosa bagi orang-orang yang hidup dalam gelap. Saudara-saudara, setelah berbicara tentang hari Tuhan yang akan datang sebagai malapetaka bagi orang-orang malam, Paulus berbicara terus secara metaforik, tapi kini tentang anak-anak terang atau anak-anak siang. Frase anak-anak terang atau anak-anak siang adalah sebuah ungkapan metaforik atau perumpamaan yang menunjuk pada status dan keberadaan orang-orang percaya sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus, yang hidupnya telah ditebus dari dosa dan diselamatkan melalui pengorbanan,
kematian, dan kebangkitan Yesus, yang telah bertobat meninggalkan kehidupan dalam dosa, dan percaya serta hidup dan bertumbuh dalam terang firman Kristus. Anak-anak terang di sini dikotomikan atau dipertentangkan dengan orang-orang gelap atau orang-orang malam, yang adalah metafora dari orang-orang yang tidak percaya Yesus dan masih hidup di dalam dosa. Mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk ditimpa oleh murka Allah, dihukum dalam penghukuman kekal. Akan tetapi berbeda dengan anak-anak terang, anak-anak siang, anak-anak Tuhan, hari Tuhan yang datang nanti itu tidak akan datang seperti pencuri. Ya, ingat logika Paulus tadi bahwa pencuri datang dan beraksi di malam hari. Maka hari Tuhan yang dimetaforakan datang seperti pencuri itu hanya terjadi pada orang-orang malam atau orang-orang gelap, yaitu orang-orang yang hidup dan berkanjang di dalam dosa. Bagi anak-anak terang, tentu sudah tahu dan tak perlu dijelaskan lagi tentang kedatangan hari Tuhan, kata Paulus di ayat 1 dan 2. Anak-anak Tuhan itu sudah tahu bahwa suatu hari kelak, hari Tuhan itu akan datang. Memang anak-anak Tuhan itu tidak tahu kapan tepatnya hari Tuhan itu akan datang. Namun berkaitan dengan kedatangan hari Tuhan itu, ada dua hal yang pasti. Yang pasti, dan itu berarti memang mutlak akan terjadi. Ya, bisa dalam waktu singkat, itu yang pertama. Hari Tuhan itu pasti terjadi. Bisa dalam waktu singkat, bisa dalam waktu yang masih lama. Dan kepastian yang kedua ialah hari Tuhan itu bagi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, tidak akan datang seperti pencuri yang mengakibatkan kehilangan dan penderitaan. Juga tidak akan seperti perempuan yang sakit bersalin. Pendek kata, bagi anak-anak terang, hari Tuhan itu bukanlah hari penghukuman akhir, hari penghukuman kekal, hari penderitaan dan kebinasaan, hari malapetaka. Bagi anak-anak Tuhan, hari Tuhan itu tidak akan seperti itu. Bagi anak-anak Tuhan, hari Tuhan itu akan menjadi seperti yang dikatakan pada perikop sebelumnya, yaitu hari di mana anak-anak Tuhan yang sudah mati akan dibangkitkan, dan yang masih hidup akan diangkat dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk tinggal dan hidup bersama Tuhan selamanya. Itu implikasi iman yang akan dialami oleh anak-anak terang. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya kepada anak-anak terang, Paulus memberikan beberapa nasihat normatif. Pertama, tetap berjaga-jaga, tetap sadar, selalu waspada, jangan tidur seperti yang dikatakan pada ayat 6. Artinya, tetaplah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetap miliki perspektif eskatologis, perspektif akhir zaman dalam menjalani hidup. Yaitu tekun beribadah, tekun belajar firman, tekun melaksanakan firman, tekun berdoa, tekun melayani, tekun berbuat baik, senantiasa mengasihi Tuhan, sehingga begitu hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba, maka mereka didapati siap untuk dibawa oleh Tuhan ke tempat yang kekal. Yang kedua, jangan tidur. Artinya tetap berjaga-jaga. Dan itu juga berarti melawan rasa kantuk, melawan segala macam godaan dosa, termasuk melawan ajaran-ajaran sesat, supaya anak-anak terang tidak terpengaruh baik pada berbagai godaan dosa maupun pengajaran-pengajaran sesat yang datang. Maka itu juga berarti tetap menekuni firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menjadi pedang roh yang akan mematahkan segala tipu daya iblis. Yang ketiga, anak-anak terang harus saling menasihati satu dengan yang lain. Sehingga jika ada yang kelihatannya mulai menyimpang, nasihati dia. Bimbing dia dengan kasih.
supaya tidak menyimpang dan tersesat. Jika ada yang telah menyimpang, tegur dia dengan kasih. Koreksi dia dengan lembut agar kembali ke jalan yang benar. Jika dia berkeras hati, berikan teguran yang tegas kepadanya agar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang keempat, anak-anak terang seyogyanya harus saling membangun satu dengan yang lain. Itu berarti setiap orang percaya dalam sebuah komunitas masing-masing harus mengembangkan pola hidup membangun hubungan. Karena hanya di dalam relasi-relasi yang kental dengan kasih dan persaudaraanlah, maka bisa terjadi interaksi dan relasi yang saling menasihati, saling koreksi, dan saling tegur satu dengan yang lain. Dan itu berarti segala pola hidup yang berdampak pada bertumbuhnya persaudaraan, kebersamaan dan persekutuan harus dikembangkan, yaitu pola hidup seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri, memaafkan, suka memberi, suka membantu, suka melayani, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari pola hidup yang membangun hubungan. Sedangkan pola hidup yang meruntuhkan persekutuan, yang merusak hubungan, seperti kesombongan, amarah, egoisme, mau mengambil dan menerima saja dan tidak mau berbagi, kemabukan, mementingkan diri sendiri, suka untung sendiri, suka dilayani, kasar dalam berkata-kata, kasar dalam tindakan, dan lain-lain. Semua itu adalah pola hidup yang meruntuhkan persekutuan, yang merusak hubungan. Semua itu harus dibuang dari perangai setiap anak-anak terang. Dan saling membangun satu dengan yang lain di sini juga mengandung arti saling membangun iman dan kehidupan rohani. Dan kehidupan yang saling membangun iman serta membangun kehidupan rohani itu terjadi melalui belajar firman bersama, saling berbagi pemahaman firman, saling berbagi kesaksian pengalaman hidup bersama Tuhan, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sekarang telah berada di sorga di sebelah kanan Bapa. Tetapi sekali kelak ia akan datang kembali. Hari kedatangannya itu disebut hari Tuhan. Hari Tuhan akan menjadi hari yang sangat menakutkan bagi anak-anak gelap, tetapi akan menjadi hari yang sangat menyukacitakan bagi anak-anak terang. Namun, kita sedang hidup di tengah dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa dan yang senantiasa memperhadapkan kepada kita berbagai-bagai cobaan. Baik cobaan-cobaan dalam bentuk godaan-godaan dosa maupun dalam bentuk penderitaan, kesukaran, persoalan, kesesakan, kesulitan hidup, pun dalam bentuk rupa-rupa pengajaran-pengajaran sesat. Maka betapa pentingnya kita anak-anak terang yang hidup di masa antara ini, yaitu masa di antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Betapa pentingnya kita yang hidup di masa antara ini untuk berjaga-jaga dan saling menasihati serta saling membangun satu dengan yang lain, sehingga dapat tetap hidup dan bertumbuh dalam kebenaran. Namun, tak kalah pentingnya lagi, kenyataannya di sekitar kita masih ada orang-orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, yang masih hidup sebagai orang-orang gelap, yang berkanjang dalam kegelapan dosa, yang hidupnya tidak memiliki perspektif eskatologis, sehingga ketika hari Tuhan itu tiba, mereka akan tertimpa murka Allah dan dicampakkan ke dalam api neraka saat hari Tuhan itu datang. Dan kita gereja, anak-anak terang, karena itu dipanggil untuk memberitakan Injil keselamatan, termasuk di dalamnya memperingatkan mereka dengan berita tentang murka Allah yang akan menimpa mereka pada hari Tuhan, agar mereka bertobat dan datang kepada Tuhan untuk hidup dalam terang dan menerima anugerah hidup kekal
dari Tuhan. Saudara-saudara, hari Tuhan memang akan datang seperti pencuri, di mana tidak ada seorang pun yang tahu kapan tepatnya kedatangan hari Tuhan itu. Namun, beberapa bagian Alkitab seperti Matius 24 dan beberapa pasal di kitab Wahyu memberikan gambaran yang cukup jelas tentang tanda-tanda, bahwa ada tanda-tanda yang mendahului kedatangan hari Tuhan itu. Nah, jadi saat ini kita belum akan membahas tanda-tanda yang mendahului kedatangan hari Tuhan itu, karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mungkin pada lain waktu. Namun tanda-tanda yang mendahului kedatangan hari Tuhan itu seyogianya mendorong anak-anak terang untuk lebih waspada lagi dalam memelihara iman dan lebih gigih lagi membawa terang Injil bagi mereka yang masih hidup dalam kegelapan dosa. Mereka berada di bawah murka Allah. Mereka berada di bawah penghakiman Allah. Mereka berada di bawah penghukuman kekal, kecuali mereka diselamatkan oleh iman di dalam Yesus. Terpujilah Kristus, saudara-saudara. Sampai demikian pemikiran kita terhadap bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ini. Dan karena itu mari kita menutupnya di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang adalah Injil, yang mengabarkan berita sukacita tentang keselamatan yang tersedia di dalam Kristus. Tetapi juga yang di dalamnya terkandung peringatan bahwa bagi orang-orang yang menolak Injil, yang hidup di luar dari Injil, tidak percaya Yesus, dan terus hidup berkanjang di dalam dosa, hari Tuhan itu akan menjadi hari-hari malapetaka, hari penghakiman akhir, hari penghukuman kekal. Karena itu kiranya Tuhan, tolonglah kami agar supaya dapat waspada, berjaga-jaga, dan di dalamnya boleh saling menasihati, saling membangun iman satu terhadap yang lain, supaya iman kami terpelihara di tengah-tengah zaman yang banyak sekali mempengaruhi kami untuk meninggalkan Tuhan. Peliharalah kami ya Roh Kudus, lindungilah kami, tubuh jiwa roh kami, agar supaya ketika hari Tuhan itu tiba, itu adalah merupakan suatu sukacita yang besar bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkatilah para pelayan firman yang akan memberitakan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ini di hari Minggu tanggal 12 Mei besok, dan di sepanjang hari-hari ke depan di minggu yang akan kami masuki mulai besok. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, pemahaman sederhana kita terhadap kitab 1 Tesalonika pasal 5 ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam kehidupan kita, dalam pelayanan. Sampai berjumpa kembali pada edisi yang akan datang. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.